Halo, halo, selamat datang kembali di tutorial Game Dev Indonesia. Jadi pada tutorial kali ini kita akan kembali ke basic ya, gimana cara menggunakan Unity, di level yang paling basic banget. Yakni kalau kita main game itu kan pasti kita ada yang namanya input ya. Input itu entah kita mainnya pakai keyboard, mouse, ataupun mungkin apa sih namanya, controller. Nah, kontrol entah itu joystick KW atau joystick dari konsol-konsol yang sudah bermerek terkenal itu ya. Nah, di Unity ternyata kita bisa bikin kayak gitu-gitu juga loh. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Buka Unity. Oke. Dan ini kebetulan 2D aja. Tapi sebenarnya kalau mau 3D juga sama aja. Untuk supaya gampangnya saya berikan tutorial dalam versi 2 dimensi. Jadi langsung saja kita masukkan objek ke dalam Unity. Oke. Dan kita berikan sebuah script untuk menggerakkan dia. Nah, kita akan menggerakkan dia menggunakan inputan. Menggunakan C#. Oke. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita memasukkan input ke dalam Unity ya. Saya akan memberitahukan beberapa cara yang cukup sering saya gunakan. Oke, kita tunggu. Ya, oke. Mungkin diperbesar dikit ya biar kelihatan di YouTube. Nah, sip, cukup. Oke. Sebelumnya kita coba renungkan kira-kira kontrol apa sih yang ingin kita berikan untuk si karakter. Apakah nanti menggunakan WASD atau tombol panah seperti itu. Nah, untuk saat ini kita bikin ini ya, W untuk ke atas, S untuk ke bawah, kemudian A ke kiri, dan B untuk ke kanan. Oke, kita langsung saja masukkan. Oh ya, sebelumnya kita perlu satu variabel yang bisa kita ganti-ganti nantinya. Kecepatan. Oke. Langsung saja diupdate. Kita gunakan jika input berupa keyboard ya. Jika input get key keycode W, maka karakter dalam hal ini adalah game object yang akan kita berikan script ini. Sehingga langsung saja kita berikan transform translate versinya kecil, transform translate new vector. Di sini ada beberapa jenis vektor ya, vektor 2, vektor 3, dan vektor 4. Yang sering saya gunakan adalah vektor 2 dan vektor 3, dan ini mempresentasikan dimensi berapa karakter kita bergerak. Misalkan untuk vektor 2, input yang dibutuhkan adalah posisi X dan Y. Sementara kalau vektor 3 tambah satu lagi inputan Z. Nah, untuk vektor 4 sendiri saya masih belum seberapa paham karena juga jarang saya gunakan. Dan karena ini tutorialnya masih menggunakan 2 dimensi, gampangnya kita gunakan vektor 2 saja. Oke. Perlu sedikit penjelasan mengenai pergerakan di Unity ya. Jadi mungkin akan saya gambarkan sekilas. Lama sekali bukannya.
Oke, nah di Unity kita bergerak sesuai dengan mata angin atau sumbu koordinat. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Untuk sumbu Z adalah titik ini mengarah ke kita dan membelakangi kita. Oke. Z. Nah, titik berwarna hijau ini adalah titik 0 dari Unity. Titik 0x, 0y, dan 0z dari Unity. Otomatis jika kita ingin katakanlah karakter bergerak ke atas, berarti kita perlu membuat dia bergerak secara koordinat Y positif dan X 0. Oke. Sebaliknya jika kita ingin bergerak ke bawah, kita buat nilai Y-nya menjadi negatif dan X-nya 0. Hal yang sama berlaku untuk pergerakan ke kanan ataupun kiri. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin bergerak secara diagonal? Seperti ini. Mudah saja. Kita tinggal memberikan nilai positif pada X dan pada Y. Oke. Semoga bisa dipahami. Dan untuk nilai Z, semakin positif, maka semakin menjauhi kita. Dan semakin negatif, semakin mendekati kita. Bahkan bisa ke belakang kita kalau posisi kita sudah terlewati ya. Oke, langsung saja kita kembali. Nah, nilai X dan Y ini perlu kita isi. Dan W ini adalah bergerak ke atas. Berarti kita buat bergerak ke Y. Sejumlah nilai speed. Kecepatan. Dan X secara 0. Nah, ini sudah bisa bergerak ke atas. Kita langsung coba saja. Tetapi hasilnya akan sedikit aneh ya. Oh, maaf, belum dimasukkan. Oke, kita coba lagi. Saya tekan W sekali. Oh iya, speednya masih 0. Kita buat 2. Cepat sekali. Nah, kenapa kok bisa aneh seperti itu? Katakanlah saya kecilkan angkanya. Tetapi rasanya masih agak aneh ya. Nah, ini karena setiap frame, setiap detiknya game object yang ada di Unity yang kita berikan input ini akan bergerak sesuai dengan arah kecepatan setiap framenya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin katakanlah player ini setiap 1 detik itu bergeraknya dari sini ke atas hanya 1 koordinat saja setiap 1 detiknya. Oke. Nah, di sini perlu kita kalikan dengan time dot delta time. Ini untuk menyesuaikan kecepatan sesuai dengan waktu kita. Nah, kecepatan ini sebenarnya adalah nilai konstan. Tetapi saya buat supaya bisa diubah sesuai dengan keinginan. Jadi kita tidak perlu mengubahnya setiap kali. Kita tidak perlu membuka codingan setiap kali kita ingin merubah kecepatan. Seperti itu. Maka dari itu saya buat variabelnya public. Sehingga di sebelah sini akan terlihat saya ingin kecepatan 5. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. WS D.
S berarti ke bawah, berarti kita buat minus. Kemudian ke kiri, dan ke kanan. Oke. Oke, sudah bisa bergerak ke segala arah. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung tadi ya, ketika saya ketikkan input get key, di sini ada get key down, get key up, dan get key biasa. Apa sih bedanya? Untuk get key, dia akan selalu menerima inputan setiap framenya. Kemudian ada get key down, dia hanya menerima input sekali saja ketika tombol kita tekan. Sebaliknya dengan get key up, sama seperti ini, tapi ketika tombol kita lepas. Nah, ini berfungsi ketika katakanlah karakter dalam game kita ingin menembakkan peluru. Nah, kita tidak kalau kita tekan terus-terusan kan nanti pelurunya bisa infinite gitu. Nah, maka dari itu untuk hal-hal seperti itu kita menggunakan get key down dan get key up. Seperti itu. Dan bagaimana kalau kita ingin tidak hanya WASD saja, tetapi fungsi yang sama bisa kita gunakan pada tombol arah panah. Mudah saja, kita tinggal tambahkan fungsi atau statement atau, dimana akan dibaca jika Unity menerima input W atau input panah atas, maka ini akan dilakukan. Arrow right arrow. Oke. Nah, dengan begini kita dalam game kita sudah bisa menerapkan WASD dan tombol panah untuk pergerakan pemain. Oke, ini untuk input keyboard. Oke, mungkin akan saya upload script ini untuk kalian bisa pelajari. Jadi mungkin tolong cek deskripsi di bawah untuk dimana tempat downloadnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke input mouse. Apa yang terjadi jika kita tekan mouse kira-kira enaknya ya? Jadi untuk input mouse kita tinggal input mouse button. Nah, bisa kita lihat di sini ada mouse button down, dan mouse button up. Ini merefer sama seperti get key down dan get key up. Sama persis. Bedanya ini untuk input dari tombol mouse. Tombol mouse ini sebenarnya ada 3. Kita selesaikan dulu. Nah, jika begini akan ditemukan error karena Unity bingung
dia harus menerima inputan mouse di tombol klik kiri atau klik kanan. Maka dari itu kita tambahkan angka di sini, 0 untuk klik kiri, 1 untuk klik kanan, dan 2 untuk klik tengah. Oke. Kita buat sama saja ya. Jadi mungkin klik kiri untuk jalan ke kiri dan klik kanan untuk jalan ke kanan. Dibuat mudah, dibikin simpelnya. Oke, dan kita coba. Nah, ini saya menggunakan klik kiri, klik kanan, klik tengah saya coba, tapi belum dibuat codingnya ya. Kita coba saja langsung. Ke atas. Dan itu works. Oke, itu untuk tombol button untuk mouse. Sebenarnya bisa input mouse wheel, tapi saya lupa saja. Mouse scroll. Ini agak advance tapi ya mungkin di lain kesempatan ya. Oke, selanjutnya kita input untuk konsol atau joystick. Nah, untuk input dari joystick sendiri sedikit ada perbedaan dengan keyboard dan mouse. Jadi sebelumnya harus kita setting di Unity. Di sebelah, mari kita lihat kemana ya. Project set, edit, project setting, dan input. Oke. Nah, terdapat input manager di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada horizontal, vertikal, fire, jam, dan lain sebagainya. Ini di sini kita bisa lihat kita bisa mengatur input untuk joystick di sebelah sini ya. Jadi katakanlah joystick memiliki nilai positif dan negatif. Ketika positif ke kanan, ketika negatif ke kiri. Ini alternatifnya. Dan segala macamnya, oke. Dan hebatnya lagi, ini kebetulan default dari Unity ya. Kita bisa gunakan hal ini untuk input keyboard juga, karena di sini sudah diatur. Ini sebenarnya left arrow, right arrow, A dan D. Oke. Langsung saja kita coba. Cara menggunakannya adalah input get button, bukan get key, tetapi get button. Kemudian di sini dibutuhkan string. Stringnya adalah nama dari aksis-aksis yang ada di sini, termasuk fire ataupun mouse X, jam, dan segala macamnya. Dan di sini apabila kita ingin buat sendiri, tinggal kita tambahkan size-nya. Oke, jadi di duplikat yang terakhir dan bisa diedit ya. Oke.
dan langsung saja tekan horizontal. Lebih dari 0. Ini berarti bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Seharusnya sudah benar seperti ini. Apa yang salah? Oke. Maaf. Seharusnya untuk aksis, seharusnya untuk analog atau tombol pergerakan kita menggunakan get aksis ya, dengan nama tadi. Jika nilainya positif, bergerak ke kanan, dan sebaliknya jika mendapatkan nilai negatif maka bergerak ke kiri. Oke. Ya, x-aksis ini jika input yang kita berikan di sini bernilai berupa analog, yang nilainya tidak hanya 0 atau 1, yang tidak hanya iya atau tidak, tetapi berupa aksis. Ya, aksis. Dan apabila katakanlah seperti fire ini, fire kan hanya hanya sekali klik saja, dan tidak ada seperti jika kita tekan dikit keluar pelurunya sedikit, jika kita tekannya keras pelurunya bisa banyak, enggak ada gitu kan. Nah, ini get button itu untuk itu tadi, input get button fire 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa langsung dicoba. Saya ambil joystick dulu. Oke, apakah sticknya masuk? Oke, masuk. Dan kita coba. Masih loading ya. Apakah freeze? Semoga tidak freeze. Oh please. Oke. Ya. Dengan menggunakan analog kiri kanan, ya bisa jalan. Dan ini kebetulan saya menggunakan stick DS4 ya, sticknya PS4, dan seharusnya hampir sama di semua joystick sih. Bisa dilihat di Google untuk mappingnya sebenarnya, tapi untuk pergerakan aksis biasanya rata-rata sama.
input analog, input tombol. Oke. Ya, apa ya yang kurang ya? Sepertinya sudah itu saja. Oke, akan saya upload. Jadi mungkin ada yang kurang jelas di sini, bisa download contoh script yang baru saya buat ini, nanti coba lihat di itu ya, di mana, di deskripsi. Jadi cukup sekian yang dapat saya berikan di tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan akhir kata, get game on.